Hai semua, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan kembali alur dari sebuah film. Film ini mengisahkan tentang misteri telepon yang terkubur bersama orang yang sudah mati, di mana telepon ini bisa menghubungi orang yang masih hidup, atau lebih tepatnya orang yang dia lindungi dan sayangi semasa dia hidup. Dia melakukannya di dalam sebuah kuburan, dan entah apakah sang pemilik telepon itu masih hidup ataukah sudah mati. Dan bagaimana alur cerita lengkapnya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Oh iya, tunggu sebentar. Bagi yang suka nanya judul film di setiap video saya, bagi saya itu adalah hal yang lucu. Padahal semua video saya selalu saya kasih judul videonya dengan jelas sebelum saya mulai bercerita atau setelah opening dari channel ini. Oke, sekarang kita jadi masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Craig yang baru saja kehilangan ibunya. Saat sedang berdoa bersama di dalam gereja, Craig diminta untuk menyampaikan sebuah pidato tentang keagamaan. Ketika Craig sedang memberikan pidatonya, ada seorang pria tua yang merasa tertarik dengannya dan merasa pembacaan pidato dari anak tersebut itu sangatlah bagus. Dan pria tua itu bernama Mr. Harrigan. Mighty fallen, tell it not in Gath. 2 Samuel chapter 1 verses 9. Pada suatu hari, Mr. Harrigan pergi mengunjungi rumah Craig dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi pembaca buku cerita miliknya. Hal itu dilakukan karena Mr. Harrigan sudah sangat tua dan penglihatannya yang telah menurun. Dia juga meminta Craig untuk datang ke rumahnya 3 kali seminggu selama 1 jam. Dan sebagai imbalannya, Mr. Harrigan akan memberikan uang kepada Craig setiap dia selesai membacakan buku cerita untuknya. Tentu saja kesempatan ini pun tak disia-siakan oleh Craig, dan Craig pun menerima tawaran tersebut. Pada keesokan harinya, Craig mendatangi rumah Mr. Harrigan untuk pertama kalinya. Rumahnya terlihat sangatlah besar dan luas. Namun Craig tidak terkejut akan hal itu karena Craig tahu bahwa Mr. Harrigan adalah seorang miliarder dan semua orang juga telah mengetahuinya. Di hari pertamanya bekerja, Craig mulai membacakan satu cerita kepada Mr. Harrigan. Walaupun cara membacanya kurang bagus, Mr. Harrigan tetap memberikan apresiasi kepada Craig. Any chance to get out of a lonely house? Hi, my name is. I know who you are. For passion alone is awake to it. Hari demi hari telah berlalu, hingga pada suatu hari Craig mendapati bahwa Mr. Harrigan tidak berada di kursinya. Hal itu membuat Craig menjadi bingung, lalu pandangannya tertuju pada sebuah lemari yang selalu tertutup. Hal itu membuat Craig menjadi penasaran sehingga Craig ingin mencoba untuk membukanya. Saat Craig akan membuka lemari tersebut, tiba-tiba Mr. Harrigan datang dan mengatakan bahwa di dalam lemari itu terdapat rahasia yang sangat mengerikan. Hal itu membuat Craig menjadi semakin penasaran, sehingga Craig memutuskan untuk mencoba mencari tahu tentang asal-usul keluarga Mr. Harrigan. Pada suatu hari ketika Craig sedang mencari tahu informasi tersebut di internet, Craig dibuat terkejut dengan fakta bahwa Mr. Harrigan adalah seorang pria yang tidak pernah menikah. Bahkan dia juga memutuskan tali persaudaranya dengan saudaranya. Oleh sebab itu, hanya ada beberapa pembantunya saja di rumahnya. Ketika Mr. Harrigan akan memberikan upah kepada Craig, dia memberikan selembar tiket lotre kepada Craig. Namun sayangnya, lotre tersebut ternyata zonk. Singkatnya, 5 tahun telah berlalu, dan Craig masih menjadi pembaca setia untuk Mr. Harrigan. Kini Craig telah menginjak masa remaja dan sekarang telah duduk di bangku SMA. Saat pertama kali masuk sekolah, Craig diberitahu mengenai sesuatu yang ada di sekolah oleh seorang siswa senior. Yang pertama, Craig diberitahu tentang seorang siswa yang selalu melakukan perundungan. Siswa tersebut bernama Kenny, dan Craig secara tidak sengaja menatap Kenny yang sedang bersandar di dinding kelas. Selanjutnya, Craig diberitahu tentang sebuah kantin populer, yang dimana meja di kantin itu terbagi menjadi beberapa bagian, dan pembagiannya berdasarkan jenis handphone yang mereka miliki. Saat Craig hendak pulang, Kenny yang merupakan seorang siswa perundung tiba-tiba memaksa Craig untuk membersihkan sepatunya. Apabila Craig menolak, Kenny tidak segan-segan akan memukulnya. Beruntung,
guru biologi yang bernama Hart datang dan langsung memarahi Kenny. Sesampainya di rumah, Craig memohon kepada ayahnya agar dia membelikan handphone yang paling bagus. Namun ayahnya mengatakan bahwa dia belum memiliki cukup uang untuk itu. Kemudian ayahnya berjanji akan membelikan Craig handphone yang paling bagus suatu saat nanti. Di sore harinya, Craig kembali menjalani rutinitasnya dengan membacakan buku cerita kepada Mr. Harrigan. Ketika waktu Natal tiba, Craig mendapatkan hadiah dari Mr. Harrigan berupa kartu lotre yang pernah dia dapatkan darinya dulu. Namun kali ini Craig mendapatkan keberuntungan dari kartu lotrenya, yaitu berupa uang sebesar $3.000. Selain itu, Craig juga mendapatkan kado spesial dari ayahnya berupa iPhone yang membuat Craig menjadi sangat senang. Di sekolah, Craig pun bergabung dengan anak-anak pengguna iPhone yang rata-rata merupakan golongan kelas atas. Though I had the only iPhone, and Billy. Saat sore harinya, Craig pun kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun kali ini, Mr. Harrigan bertanya kepada Craig mengapa dia sangat setia kepadanya. Apalagi di usianya yang masih remaja, di mana Craig akan lebih senang jika menghabiskan waktu bersama anak-anak seusianya. Kemudian hal itu pun dijawab oleh Craig bahwa Mr. Harrigan lah yang sefrekuensi dengannya. Di hari berikutnya, Craig memberikan hadiah berupa handphone untuk Mr. Harrigan. Mr. Harrigan pun menerimanya dengan senang hati, walaupun sebenarnya dia tidak ingin menggunakan alat elektronik karena hal itu akan menghabiskan waktunya. Namun Craig menjelaskan kepada Mr. Harrigan bahwa dengan menggunakan handphone ini dia bisa mencari berbagai informasi dengan sangat cepat. Craig pun kemudian mengajarkan Mr. Harrigan tentang bagaimana cara menggunakan handphone tersebut. Keesokan harinya, Mr. Harrigan bertanya kepada Craig tentang cita-citanya. Kemudian Craig pun menjawab jika dia ingin menjadi seorang penulis jurnal maupun pembuat naskah film. Kemudian Mr. Harrigan memberikan sebuah motivasi kepada Craig supaya Craig bisa mewujudkan cita-citanya dengan berusaha sekuat tenaga. Hal itu bertujuan agar Craig tidak selalu bergantung kepada seseorang dalam menggapai mimpinya. Journalists, politicians, all of this. And what happens when they start false information becomes common. Di sisi lain, rumah Mr. Harrigan terlihat sangat sepi dan berbeda dari biasanya. Craig pun mencoba untuk memanggil Mr. Harrigan, namun tak ada jawaban sedikit pun. Akhirnya, Craig pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat memasuki ruangan yang biasa digunakan untuk membacakan cerita, betapa terkejutnya Craig saat melihat Mr. Harrigan yang sudah tidak bernafas. Craig yang panik pun langsung menelepon ayahnya dan memberitahu keadaan Mr. Harrigan. Kepergian Mr. Harrigan membuat Craig menjadi sangat sedih. Kemudian, Craig pun mencoba mengirimkan sebuah pesan kepada Mr. Harrigan jika dia sedang merindukannya. Saat sesi doa bersama, Craig mengatakan bahwa kenangan indah yang dilaluinya bersama Mr. Harrigan tak akan pernah dia lupakan. Kemudian Craig pun memasukkan telepon ke dalam saku jasnya Mr. Harrigan. Saat sesi pemakaman selesai, Craig didatangi oleh seorang pria yang mengaku jika dia adalah orang kepercayaan Mr. Harrigan untuk menjaga hartanya. Craig pun mendapat wasiat dari Mr. Harrigan yang dititipkan kepada pria itu. Ketika Craig membuka surat wasiat itu, Craig dibuat terkejut sekaligus tidak percaya bahwa Mr. Harrigan memberikan sebagian hartanya, yaitu sebesar $800.000 kepada Craig. Namun, bagi Craig kenangan indah saat bersama Mr. Harrigan lebih berharga daripada uang $800.000 itu. Di malam harinya, Craig mencoba menghubungi Mr. Harrigan ke handphonenya yang pernah dia selipkan sebelumnya. Craig mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Di keesokan harinya, Craig dibuat terkejut setelah dia mendapatkan balasan dari Mr. Harrigan yang berisi beberapa huruf C. Craig berpikir bahwa mungkin saja Mr. Harrigan masih hidup. Mendengar hal itu, ayah Craig kemudian mengatakan bahwa saluran telepon dari Mr. Harrigan mungkin saja diretas oleh seseorang. Craig yang masih penasaran, akhirnya dia pun langsung mendatangi makamnya Mr. Harrigan. Di makam tersebut, Craig mencoba untuk menelpon Mr. Harrigan. Tak disangka, ketika Craig menempelkan telinganya ke makam, dia mendengar ponsel Mr. Harrigan yang berdering. Di sekolah, Craig menjadi salah satu siswa yang sangat disayangi oleh guru biologinya, yaitu Mr. Hart. Sementara itu, Kenny, si siswa perundung, dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan menjual ganja. Namun, di lain kesempatan, Craig tak sengaja melihat Kenny, sehingga Kenny menuduh jika Craig lah yang melaporkannya.
Ketika ada sebuah acara pesta di sekolah, Kenny memukul Craig hingga babak belur. Hart yang melihatnya langsung mengobati Craig. Kemudian, Hart bertanya kepada Craig, apakah ini ulah dari Kenny? Craig pun langsung menjawab bahwa semua ini bukan ulah Kenny. Craig terpaksa berbohong karena Craig tidak ingin Kenny terkena hukuman lagi. He knocked on me. What you mean? I walk out. Saat tiba di rumahnya, Craig pun merasa kesepian karena tak ada teman yang bisa diajak bicara. Craig kemudian mencoba menghubungi Mr. Harrigan dengan tujuan untuk bercerita bahwa dia telah dihajar oleh Kenny hingga babak belur. Di keesokan harinya, ada sebuah berita mengejutkan bahwa Kenny telah meninggal secara mengenaskan. Craig pun merasa sangat bersalah karena menganggap jika kejadian yang menimpa Kenny karena ulahnya. Kemudian Craig berpikir jika semua kejadian ini ada hubungannya dengan Mr. Harrigan. Akhirnya Craig pun memutuskan untuk membeli ponsel baru agar dia bisa memulai hidup dengan normal. Setelah membeli ponsel baru, Craig pun menyimpan ponsel lamanya agar dia tidak terus-menerus mengingat Mr. Harrigan. Beberapa waktu telah berlalu. Akhirnya waktu kelulusan pun tiba. Craig yang telah mendapatkan beasiswa memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Craig kemudian diterima di salah satu fakultas negeri dengan jurusan jurnalis, yang mana hal itu sesuai dengan cita-citanya. Ketika Craig sedang berada di asramanya, dia mendapatkan telepon yang memberitahukan bahwa Hart telah meninggal setelah mengalami kecelakaan akibat ditabrak oleh seseorang. Craig pun menjadi sangat sedih karena Hart adalah guru yang sangat dia cintai. Craig mengetahui bahwa pelaku yang menabrak Hart tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Akhirnya Craig pun menghubungi Mr. Harrigan dan mengatakan jika dia ingin pelaku yang menabrak Hart juga tewas. Mr. Harrigan, she was a good person. There's a man named Dean Whitmore. I want him dead. Setelah melakukan hal itu, Craig merasa menyesal karena kematian merupakan sebuah takdir dan Craig tak seharusnya melakukan balas dendam. Ketika Craig sedang berada di kampusnya, tiba-tiba ada sebuah berita bahwa orang yang telah membunuh Hart telah tewas karena bunuh diri. Craig yang mengetahui hal itu memutuskan untuk mendatangi rumah Mr. Harrigan yang sudah tak berpenghuni. Sesampainya di sana, Craig kemudian mencoba membuka lemari yang sebelumnya pernah dilarang oleh Mr. Harrigan. Ternyata isi lemari itu adalah kenangan dari Mr. Harrigan saat dia masih kecil, dan Mr. Harrigan memiliki kisah yang sangat suram. Dia telah ditinggalkan oleh ibunya saat dia masih kecil. Kisah ini sama persis dengan kisahnya Craig. Akhirnya, Craig berpendapat bahwa alasan Mr. Harrigan ingin dekat dengannya adalah karena Mr. Harrigan memiliki kisah masa kecil yang sama dengannya. Di akhir film, Craig akhirnya membuang ponsel kenangannya bersama Mr. Harrigan ke sungai. Hal itu dilakukannya karena Craig merasa sudah siap untuk memulai hidup baru, dan film pun selesai.